Yang menarik kan gini ya, sejak kapan ada bule dan India masuk ikut CCR dan akhirnya terjadi apa? Kita sekarang diserang buzzer. Ya, baik di YouTube, yang di IG juga, di Facebook juga loh. Facebook juga. Wah, artinya kita tahu bahwa pelaku sindikat Jomingo itu bukan orang Indonesia, otaknya. Oh, otaknya ya? Ya, aku sudah men-cross check. Kemungkinan mereka ini adalah silakan posting spam komen terus ya, jangan berhenti. Semakin banyak Anda spam komen itu algoritma kita semakin bagus. Jadi silakan sekali, saya welcome dengan segala spam komen. Oke, kembali lagi ke channel Roy Sakti. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Roy yang kemarin habis liburan selama 2 minggu kayaknya. Gimana Pak liburannya Pak kemarin? Wah, Pak? ya Allah, oke lah. Bawa oleh-oleh apa Pak? Kan banyak lah kasih oleh-oleh tuh. Oh ya. Oh. Begitu Pak Roy di luar negeri, oleh-olehnya sangat banyak. Oleh-oleh apa? Komen-komen di YouTube dari orang luar negeri. Wah, admin sampai bingung Pak, mau balesin gimana? Oh alah. Antara yang jelas sama yang nggak jelas itu Banyak ya. banyak. Gimana Pak? Caranya itu Pak. Jadi setelah Jomingo tumbang setelah kita bahas, Betul, ya, Pak. itu lumayan lah, rekod dunia lah. 12 hari semenjak kita bahas kemudian tumbang itu rekod baru itu. Tercepat sebelumnya kan lama. Iya, cepat Pak. Robot trading aja 1,5 tahun tuh kita bahas. Ini 12 hari tumbang ya, karena kan kita punya ulti, telak itu kan. Kamehamehanya itu kan jelas. Jebret, Langsung Martin. menuju ke tujuan. Nah, pasti itu marah ya. Aku kalau melihat itu sindikatnya itu marah itu. Kenapa? Belum untung. Jadi gini, walaupun Jomingo itu banyak menelan kerugian, tapi yang Anda harus kita pahamin bahwa dia itu setahun lagi bakar duit loh. Oh harus tahun ya? Loh, enggak, dia setahun ini lagi bakar duit. Artinya masih banyak yang sebenarnya yang dapat cuan tuh banyak, cuman diem aja. Ya. Ya, lu kayak lu kan yang udah cuan kan diem aja kan? Ya. Ya yang korbannya yang ternyata yang bawa-bawa ini yang korban, tapi nggak banyak. Ya. Nah, mereka itu sebenarnya Jomingo itu misi yang dibangun gagal. Kita yang gagal bisa dibilang. Istilahnya mereka masih sudah mulai ke tengah-tengah. Loh, mau launching. Oh, mau launching ya? Tanggal 18 tuh mereka masih meeting untuk pembukaan kantor di Sulawesi, di Kalimantan, di mana mau buka kantor di Surabaya. Ya. Tiba-tiba kita jegal jebret itu kan, mamuk lah pasti. Dan akhirnya terjadi apa? Kita sekarang diserang buzzer. Ya, buzzer. Baik di YouTube, yang di IG juga, di Facebook juga loh. Di Facebook juga. Wah. Sampai seluruh admin bingung oleh-oleh dari Pak Roy itu sekian ratus. Yang menarik kan gini ya, sejak kapan ada bule dan India masuk ikut CCR gitu. Nah, itu ya. Banyak di situ. Saya jadi muridnya Pak Roy. Nah, itu bule India itu. Lah ya, sejak kapan kita terima murid bule dan India itu ya. Nah, jadi buat teman-teman, jadi kalau yang lihat kita diserang buzzer wajar lah ya. Namanya penjahat pasti sakit hati ya, nyerang lah. Ya. Betul, Pak. Nah, tapi ya saya sih santai-santai ketawa aja. Kenapa nggak nyambung? Ya, kayak contoh di Instagram itu, ya kan yang dipin kan kita kan bahas judi online itu sama Deddy Komputer. Nggak bahas kelas. Kemudian komennya belum, saya tidak mendapatkan manfaat dari kelas ini. Loh, memang bahasnya judi online, ngapain ikut kelas? Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Bahasanya bahasa Google Translate. Pak, kan yang basar-basar itu basar translate. Iya. Berarti ada jadi gini ya, basar-basarnya itu kan translate bahasanya kan kaku-kaku banget ya. Artinya kita tahu bahwa pelaku sindikat Jomingo itu bukan orang Indonesia, otaknya. Oh, otaknya ya? Ya, aku sudah men-cross check. Kemungkinan mereka ini adalah antara Malaysia sama India. Atau home base-nya di Malaysia, etnisnya etnis India. Oh. Karena kan kita lihat aja yang buzzer-buzzernya kan buzzer perindavan semua tuh. Nama-nama orang sana. Nama-nama India sejak kapan kita? Ya nanti seandainya Pak Roy punya murid India itu ya. Lo ada kan, aku punya kan, ada murid India kan 1-2, tapi kan orang Indonesia. Ya, orang Indonesia, tapi kalau orang India gimana? Tapi India terus gimana ceritanya? Kan kita ngajarin kartu kredit, dia nggak ngerti aturannya bagaimana, ya. Nah, nanti kalau tinggal dibahas aja, kuch hota hai gitu.
कुछ होता है. Nah, dan itu jadi buat teman-teman nih hati-hati ya. Jadi kejahatan aplikasi-aplikasi ini adalah kejahatan cross border. Jadi dilakukan mereka ini pelakunya adalah dari orang-orang luar negeri. Sindikat ada Kamboja, ada Cina, India itu sudah kemudian di Malaysia. Kalau berdasarkan jejak digital yang gua bahas di Instagram ya, itu pelakunya itu kebanyakan home base-nya Malaysia itu. Oh, Malaysia. Nah, cuman tinggal bagaimana polisi itu bertindak untuk mengungkap kasus ini ya. Ya kita nggak tahu. Kadang-kadang kalau ada yang member-member yang Pak tolong ditangkap, loh mau kira aku ini polisi dah. Ya. Kita ini cuma sebatas influencer yang cuma bisa mengedukasi, membuka data-data penjahat itu. Cuman masalah unsur penindakan apa segala kita nggak punya wewenang. Ya ada yang harus sendiri. Ya mungkin nanti kalau saya sudah goal jadi wali kota Malang baru nanti bisa. Tapi di Malang ya, itu warna Malang. Nggak bisa di luar negeri ya. Nggak bisa. Ya siapa tahu nanti ada Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo ataupun Pak Anies jadi presiden kemudian kita diangkat ya. Ya. Khusus menangani masalah seperti ini Pak ya. Tapi untungnya follower kita itu cerdas lah, tahu ini kok booster semua, tahu lah ya. Mana booster mana enggak itu kan tahu. Jadi mana yang asli mulutnya Pak Roy, mana yang bukan, mana yang buzzer. Ya kebanyakan jadi, mereka sudah bisa. Sebetulnya dengan adanya komen-komen itu juga bagus, algoritma kita jadi bagus loh. Ya. Lumayan lah, cuan AdSense nambah. Jadi terima kasih ya booster-booster, silakan posting spam komen terus ya, jangan berhenti. Semakin banyak Anda spam komen itu algoritma kita semakin bagus. Jadi silakan sekali, saya welcome dengan segala spam komen. Siapa Roy ya? Nah itu yang terjadi teman-teman ya. Jadi jangan kaget buat teman-teman. Kita fokus mengedukasi ya. Saya pribadi memang saya dikenal sebagai dua pihak ya. Kadang ngurusin kartu kredit dan pinjol, kadang ngurusin investasi bodong. Iya. Bisnis saya di bidang kartu kredit, kita ada kelas Credit Card Revolution ya, itu bisnis. Dan itu saya bedakan. Kalau di pinjol, kemudian di investasi bodong, ini namanya jihad. Oh, jihad. Ya, kita lagi jihad. Kita give back the society. Karena apa? Karena ya kalau kita nggak speak up ya, kemudian kita tahu ini kejahatan sedang terjadi. Betul. Ya kayak contoh nih, kita tahu nih rumah tetanggamu kemalingan. Masa kamu diam aja? Nah. Ya mana hati nurani Anda gitu loh. Setidaknya Pak Roy ini menolong orang-orang yang belum mendapatkan apa-apa tapi sudah mengeluarkan ratusan juta Pak ya. Ya kita menolong dengan ilmu lah ya. Walaupun banyak yang dari situ banyak yang DM minta utangan ya banyak bos. Pak minta uang Pak, tolong dibantu Pak. Tapi enaknya Pak tolong pinjemin 200 juta Pak. Saya korban Jomingo pinjemin saya 200 juta. Aku dalam hati buatin. Kok enak kan hidup kok mudah. Makanya hati-hati teman-teman ya. Ada satu filosofi yang Anda harus pahamin. Ciri-cirinya adalah Pak, orang susah itu paling nggak mau susah. Ya. Ingat ya, orang susah paling nggak mau susah. Dia itu udah susah tapi nggak mau susah. Kena utang pinjol nggak mampu bayar, buka donasi. Lo kan lucu ini kan. Ya inilah justru orang yang mau susah itu hidupnya nggak susah. Tapi kalau anda yang penyuka gampangan ini ya ribet. Ya. Nah itu kurang lebih seperti itu, Riz. Jadi semoga ini bisa memberikan klarifikasi buat teman-teman. Ya tahu membedakan lah mana komen-komen yang booster ya. Artinya kan kalau sudah ada booster artinya kan ya apa ya, no hater no party lah ya. Nah akhirnya kita bisa ikut-ikut party party juga. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke. Sampai jumpa di channel Roy Sakti berikutnya.